ahba'il kiram. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam ini, tepatnya malam ke-14 dari bulan suci Ramadan, kita sama-sama diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita melakukan salah satu kegiatan yang salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para pemirsa yang saya hormati, seorang ilmuwan Islam yang terkemuka, Abu Ali Al-Husain bin Abdullah ibn Hasan ibn Ali ibn Sina, ini adalah tokoh filosof, termasuk juga beliau adalah tokoh kesehatan. Beliau menyampaikan bahwa tipe manusia itu ada tiga macam. Yang pertama ada tipe manusia yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendapatkan surga. Ya, jadi dia melakukan melakukan ibadah dengan tujuannya hanya ingin meraih surga. Ya. Yang kedua ada juga orang melakukan ibadah itu dengan tujuan supaya bebas dan selamat jauh dari neraka. Nah, itu tipe yang kedua. Yang ketiga ada tipe manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan tiga imardatillah. Tujuannya hanya mencari karunia, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah tasawuf adalah salah satu maqamat yang telah dianut oleh ahli tasawuf adalah mahabbah, seperti yang telah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang tokoh tasawuf Islam yang teorinya adalah mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah memberikan komentar begini, seandainya saya beribadah hanya mencari mau masuk surga, akan apa Rabi'ah aja puamu pertama kak surga nareko imro nasabari beribadah karena saya mengejar surgamu. Puan nareko imro beribadah karena saya takut kepada neraka, pertama ke arah kamu pun. Tetapi beliau beribadah hanya betul-betul membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga hal ini dalam beribadah, motivasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya benar sesuai dengan kelas kita masing-masing. Seperti tadi beribadah dengan tujuan mendapatkan surga, barangkali itulah versi ibadah umum. Ya. Kebanyakan umat Islam beribadah tujuannya mendapatkan surga. Ya, karena surga itu luar biasa kenikmatannya yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan juga satu pelanggaran, bukan juga satu kesalahan atau satu dosa kalau kita beribadah hanya mengejar surga, karena sebagai manusia awam umum itu mungkin itu biasa. Barangkali kita semua mempunyai niat-niat dan doa-doa untuk mendapatkan surga. Kemudian kalau ada yang beribadah hanya takut kepada neraka, karena memang neraka itu salah satu tempat yang luar biasa siksaannya, nah, itu juga tidak ada masalah. Tapi kelas yang tertinggi terutama adalah yang dianut oleh sufi, yaitu beribadah sebagai bukti cintanya kepada Allah, mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, untuk berjalan mencapai surga itu mempunyai ada proses panjang. Jadi kotomelo malala lo surga atau lo tama surga itu mah gampang, tidak seenaknya, tidak semudah membalikkan telapak tangan.
kita naiki maka da melo ki gata masuruga tentu jawabat maka mana ki melo kak tiga tahu kapan maka dia kak selama dia masih normal dan sehat. Kung kata maka dia kak ta masuruga ya kira-kira tuh kak balak na perlu persa-persa. Kau na kau selek nula map. Kau lepat tu nih. Ya. Tapi masuk surga itu proses ya, ada butuh proses ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan juga pada kitab yang lain. Termasuk ada satu kitab yang biasa ringkasan kitab yaitu Mukhtarul Ahadits. Ya. Sabda Rasulullah SAW, bainal abdi wal jannati sab'u aqabat, ya. Antara seorang hamba dengan surga sab'u aqabat, ada 7 jalan tingkatan yang dilalui baru bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya. Selanjutnya kata Nabi, ahwanuha al-maut. Jalan itu ahwanuha, yang paling ringan adalah al-maut. Jadi jalan yang pertama untuk mencapai surga, dan inilah jalan yang paling ringan kata Nabi, al-maut, kematian. Ya, menurut konsep Nabi, jalan sampai ke surga yang paling ringan itu adalah kematian. Padahal menurut kita mungkin kematian adalah sangat-sangat berat. Ya, tapi menurut Nabi inilah yang paling ringan dibanding dengan yang lainnya itu beratnya. Kemudian wa as'abuha al-wuqufu baina yadayillah. Yang paling berat kata Nabi, jalan menuju surga adalah al-wuqufu, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin adalah di mahsyar, berkumpul di mahsyar. Disitulah tempatnya kata Nabi, iza ta'allaqal mazlumuna bizzalimina. Disitulah akan dibalas orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang pernah menganiaya seseorang. Nah, jadi baiklah saya akan sampaikan sekilas yang 7 jalan ini yang harus kita tempuh baru sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah melalui dengan al-maut. Jadi orang yang mau mencapai surga harus mati dulu. Dia nak ditambah surga dari ketua mopi. Ya, kada mana ya tambah surga, dia tak tambah surga kalau dia tak mati. Dia tu nak dia katen puno lewe. Nah, lah itu lebih-lebih dosa besar. Kau dijai tanah surga yang lepak, kau yuna lewe nulir anak yang tepat. Jadi kematian itu salah satu jalan untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mati adalah sesuatu kepastian. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Jadi roh mati gange dega gagal serana. Ya. Upano-upano naratino tuna iza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Naratini watuna dia nawat di maju, dia nawat di soro, dia nawat di matajeng, dia nawat di telak. Itu harus tepat, pas dan tepat. Kalau ajal ya likulli syai'in ajalun. Sinina sewa-sewa yang kemana ajalannya. Ajal itu sesuatu yang telah ditentukan batasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama, jalan menuju surga harus melalui dengan yang namanya kematian. Setiap semua manusia harus melalui yang namanya kematian untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi olehnya itu di dalam proses kematian ini tentu ada orang yang meninggalkan dunia dengan meraih predikat yang sangat kita cita-citakan, yang sangat kita dambakan semua adalah husnul khatimah. Inilah harapan kita semua sebagai orang Islam, orang beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Nah, inilah pintu yang pertama, yaitu untuk sampai kepada surganya Allah harus dan mesti melalui dengan yang namanya al-maut atau yang namanya mati. Ya. Yang kedua adalah al-kabruh. Ya. Setelah orang meninggalkan dunia, wafat, transit dengan satu tempat yang namanya barzah, alam barzah atau alam kubur. Ya. Alam kubur itu sesuatu tempat di mana seseorang bisa mendapatkan dua hal, imma rodatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nar. Jadi kubur itu ada dua hal kemungkinannya. Ada kalanya seseorang kuburnya menjadi taman mini surga. Belum masuk ke surga tapi sudah merasakan sebahagian kecil sekelumit daripada naimul, nikmat-nikmat Allah. Itu yang disebut dengan naimul qabri, nikmat-nikmat dalam kubur. Tapi ada juga orang, nauzubillah, yang di kuburnya mendapatkan yang namanya azabul kabri, ya, siksa di dalam kuburnya. Olehnya itu salah satu doa Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah, kita harus selalu berdoa, yaitu Allahumma ja'al, kalau ada mau wafat, Allahumma ja'al kabrahu, kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ja'al kabraha, kalau banyak Allahumma ja'al kabrahum, jadikanlah kubur mereka rawdatan min riyadil jannah, sama minik surga. Wala taj'al kabrahu atau kabrahum hufaratan min hufarin nar. Jangan jadikan kuburnya adalah satu lubang dari lubangnya neraka. Jadi sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa dalam kubur itu ada orang mendapatkan kenikmatan, ada juga orang yang mendapatkan azab. Dari Rasulullah SAW berziarah di kubur Baqi di Madinah dengan beberapa sahabatnya. Beliau langsung memanggil ahli kubur. Kasih ditampung anku kubur koro mitalak dah nih. Ya, dia nerisa kada siaga ni pulau naratuna atau purana mate. Ioli goreko nabita dipanggil untuk bangkit dan memberikan informasi kepada sahabat bagaimana kondisi di alam kubur. Ikan nabi kena bita hai. Maka tu kena bita masa penuh dengan kenikmatan. Ondronya mana kilala na kuburu na? Ondronya mana? Kita na kena bita siaga ni tata mateta mundo to kuburu dia na ngarang. Nasangi wani mi sanga di wani napay kinampa nasa munro kuburu padahal o dijaji mak datu atau masa butuh gitan. Jadi orang yang merasakan kenikmatan itu biasa lupa waktu. Dia nasa tinggi makan metan nak dia pelik kuburu itu nasa mau pisin dalolo padahal betal ada nih karena dia merasakan kenikmatan. Ana pun bitan narikon kata mate. Munro kuburu menyamang ditemani dengan malaikat yang menghibur beliau. Aga makat nasa malaikat 6 kanau bil arus. Ya. Ipodangi tahu ko malaikat ko lalan kuburu 6 kanau bil arus. Tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Betul na keputi paru kah mati nuli menyamang kapan pak ya lupa itu nih. Isuruh kali maga tindro ko pada mati nas istirahatlah bagaimana istirahatnya pengantin baru. Hanya menyamang ko pada tu hanya menyamang buat tim perwe. Begitu alangkah nikmatnya orang yang di dalam kuburnya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya itu sendiri kong kata macilaka, engkau tu malaikat si bawangi tanaiwi. Nah, tentu dengan pertanyaan mungkar nakir yang menakutkan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kedua, tahapan atau jalan menuju surga harus melalui dengan kubur. Ya. Umumnya kubur itu alam barzah itu kubur itu adalah kumate tahu biasa lama kotanai. Itu normalnya. Kata tahu makubur ko api misalnya nanti api. Kata tahu makubur ko tasie dan lain sebagainya. Jadi tidak ada masalah dimanapun tempatnya. Yang penting setelah kematian itu namanya alam barzah, alam penantian atau alam kubur. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya kiamah. Nah, kenapa ya seri umuri? Kenapa kama di noi? Jadi dia pak kokuro ni kokoburu
Karena matu waktu na patati pengetahuan telah yaumul akhir atau yaumul kiamah. Seremoni na pengalah Ta'ala. Ya, jadi kupur sia seremoni. Kemudian engke sikoro si di onrong italah al-mahsyar. Ya, al-mahsyar. Kiro al-mahsyar artinya perkumpulan. Pasti pulmana. Ipada pengemana toriolo toy mondri. Apa mula ini tadi Adam. Lalu tahu paca pergematu al-mahsyar alam pasti pulmana. Degage sesa. Ya, jadi bahkan ada hadis juga yang menyatakan bahwa di sana tahu maka kelompok ku alam mahsyar. Ya. Engkero ada angka hadis maka ada 12 kelompok nah. Ada juga di sana orang yang merasakan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kutoni roh pada mahsyar mereka tahu mana sarasa. Mereka tahu menderita, ya. Mata aja kita pasti puluh mana tahu menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tahu jauh ni ke rumah taja nasabak mitah. Ya, menurut sebagian riwayat maka dah itana tahu monroko pada mahsyar al-mahsyar engkau maka ada pada 10 tahun tania tahun lino tahun akhirat nasabak tahun na lino si bawah akhirat ina pada ana sepengah taala di dalam surah as-sajdah ya al-fasanatin mimma ta'udun al-fasanatin fi yaumin kana miqdaruhu al-fasanatin mimma ta'udun. Ya. Satu hari di hari kemudian perkiraannya 1000 tahun al-fasana. 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat perbandingannya 1000 tahun di dunia. Kalau 40 tahun di akhirat luar biasa lamanya orang menunggu. Ya, disitulah orang luar biasa penderitaannya di padang mahsyar. Ya. Sedikit saya jelaskan bahwa di padang mahsyar itu dalam keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama yero padang mahsyar yero tanana ya, menurut hadis tanana rata berwarna putih. Ya, jadi menurut hadis yasarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda. Ya, ipatukong ipak depung itu matu kepada mahsyar ala ardin bayda, tanana pada mahsyar putih. Kira-kira apa aku kampung tahu di kimat kada pasir putih misalnya aku ngeriakan di mana itu tempat rekreasi itu pasir putih ini putih tanah ya. Kemudian gapra rata ya, jadi putih rata meluang ya meluang. Kemudian sifatnya ya roko mahsyar jarakna matan nasoi boleh ke ulue. Nah, ini banyak riwayat ya. Banyak riwayat ya, sesuai dengan ada yang mengatakan bahwa jarakna matan nasoi boleh ke ulue pada mani engkau makan si jakka mani maka bayangkan ikut si jakka mani sedangkan maku kue jarakna menurut ilmu jarakna matan nasoi boleh ke lino ya menurut para pakar siaga jarakna 140 juta kilometer. Jadi jauhnya matahari dari bumi sekarang kata pakar 149 juta kilometer. Nah, Nero waktu kamu kata si Jakka nih. Sedangkan si 140 juta kilometer belana dari Kopelah, apalagi dari si Jakka nih. Engkau tahu ada guru makada engkau tahu sisiku sesuai dosana. Engkau tahu makada si repah. Tapi ada juga dalam riwayat itu waktu itu jaraknya 1 mil. Saya kita lah 1 mil. Ya, aku juga ibu ane kita lah 1 mil 1609 kilometer. Jadi kau makada belana matana soy poliko ulun na tawer waktu 1 mil 1609 kilometer. Itu pun masih jauh, tapi ternyata kiri lewat pelan. Jadi jaraknya
dari boleh kulun na tahu latu mata na soy macai mani sebagian ulama maka tergantung dari amal seseorang. Iya. Kemudian tapi ada 7 golongan, ada 7 macam orang kelompok yang di pada mahsyar itu mendapatkan kenikmatan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Engke tahu man rasa-rasa wala ngeso dia mendapatkan fasilitas. Dipakasih onron na kadirana, makasih kalampakna, makasih mali macam cinong. Ya yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ya, jadi ada 7 manusia yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Komatu asrimundi yang dari itu manyamang di nawalang eso tahi menonton. Siap sempat menonton bita manangi si ajinna sumpulolona sahabat nang kemapallah. Ikan orang goter nani ko pang menurut riwayat pada masa angka tahu angka cikaci pusatnya angka angka utu angka angka bori angka aro angka rantalo angka to nangi ko pusat on roigana pusatnya. Jadi menonton ni tahu manyamang kadahi. Maka itu sih munangin atau si bangun riolo masih kola rafan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu sekalumit tentang al-mahsyar, satu tempat, satu alam yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luasnya tentu lebih luas daripada dunia. Menurut anda kita ondoloan ner mahsyar kita panggil dino pada migoli ayo bicu na dino ondoloan ner mahsyar ya. Aja tak ada aja kiai manras kimatu kalau bilang kamu onroy pasti ada itu pasti kata onroy ya dia kata onrona si puluh mana tori oleh dia kagak ya itu yang ke al-mahsyar ya. Al-mahsyar itu adalah yang keempat ya. Yang kelima adalah al-hisab ya. Jadi engkau ada juga tempat, ada juga proses yang dilalui oleh manusia sampai ke surga adalah namanya al-hisab. Biasa juga disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Ini juga termaktub dalam beberapa hadis dan ayat-ayat suci Al-Quran. Harus kita percaya ya. Sebagaimana sahabat Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ada 3 macam orang dihisab. Yang pertama katanya ada orang di hari kemudian tidak perlu lagi dihisab, langsung diundang masuk ke surga. Wah inilah luar biasa, tidak dikadar lagi. Hebat orang hebat bapak dan bapak nih ya. Jadi masuk surga tanpa dihisab. Agan nas nabita ini hadis Bukhari kada hulul jannata min ummati tame surga umatku sabauna alpang 70.000 bigair hisab atau dene hisab 70 sabu. Jadi mau pero dari setiap orang ditambah lagi 70.000. Ya banyak. Ya, jadi kali banyak. Ya, iya. Ada nanti ciri khas, ada nanti amal-amal tertentu yang kita miliki, yang kita amalkan selama hidup di dunia, kita masuk golongan ini. Masuk surga tanpa hisab. Hebat. Yang kedua ada juga orang dihisab tapi mudah. Hisabai yasira. Dalam Al-Quran surah Al-Ghasiyah, Ananda, surah Al-Ghasiyah, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisabai yasira. Ada orang yang dihisab dengan sangat mudah, yang nangilada pa Allah Taala. Icari nilada pa mereka ipakala bila ada kasih muta-puta kubang sana. Ipakala itu hebat tuh bayi. Ya kerja tuh. Pada ni balik. Ya. Tapi yang ketiga, engkau tahu nasa nabita dihisab, ya naritu dengan susah, tak garu-garu, inoko, icairi, dipasarukan mata, masya Allah. Ini orang pengi pengulut Imam Ghazali, napak guraki koto makjin Imam Ghazali, ikoi bisaiwi 5 atau nelorong kemelo doang. Lau ma'atini kitabi biyamini wahasibni hisabai yasira. Ya Allah berikanlah surah catatan amalku di hari kemudian dengan tangan kananku dan hisablah Allah saya dengan mudah hisabai yasira.
Oh bisa bicara ogi je kata jenek je. Ibu kasih pataroi mai ka surah malak ku nasaba 5 atau ku nania kira-kira ka sarimundi si bawa kira-kira malomo. Taron itu hisap ku yang nang imuki cari na imuki imanya muki ko pengala taala daripada tak garu-garu ya cair topi. Ya. Kemudian ni gana umat jolo, ni gana tahu sarimundi bunga-bunga hisap. Kang banyak umat na menurut itu kan yang rasul yang pertama Nabi Nuh, nabi yang pertama Nabi Adam. Ya, ada juga mengatakan Adam itu adalah nabi rasul. Ada juga mengatakan nabi yang pertama Nabi Nuh. Ya, jadi baik Adam atau Nabi Nuh terserah. Yang penting orang yang pertama dihisab di hari kemudian kata Nabi. Akan apa Nabi tamakadai? Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Idi na umat salang ngebe umat kunas nabi ta imunri manitong ka. Umat yang terakhir tapi kita yang pertama dihisap. Pura mana pidna palote letek ko umat lainnya. Tapi 40 tahu. 40 tahu akhirat. Karena tahu lino. Tapi kata makan saya mega moki. Jadi naro mega gimana terasa. Hadis kedua maka Nabi sallallahu nahnul akhirul umam. Idina pacapuran na umat nabi ta wa awalu may yuhasibu idina pamulang hisab. Ini hadis saya rawah Muslim, hadis sahih. Jadi merasa lang fasilitas dari Allah sebagai khairul ummah itahriului hisab oleh Allah Taala dibanding dengan umat-umat yang lain. Kemudian amal aga bunga-bunga pada seremoni perlu tu disengero barai pasal memang ni. Sebelum kita ya tomati akan nas nabi ta na iya bunga-bunga hisab seremoni sepanjang. Awalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Pamulangi kira-kira seremoni sempaja yolo. Fa in salahat salahal sairu amali kumakasing sempajange maka anjak mana ngilenge wa in pasadat kumajai sempajange pasada sairu amalihi masalah mana yang amal lainnya. Jadi salatlah amal yang pertama kali dihisab di hari kemudian. Jadi kumakasing sempajata insyaallah na oding na pace hisab kasing kumajai oding masalah mana sesai. Jadi kasing ini piara salat 5 waktu kita. Iya. Kemudian yang keenam jalan menuju surga adalah al-mizan. Itulah mizan, timbangan. Iro pengala taala amo din napaki timbangan ni sa to makadaniga matana de kin niga makurang maringan. Tapi de melo buktikan iko atan na kurupata makadahitay. Buktikan ini gatonga je matana ni gatong maringan. Ya, di situlah Allah keadilannya Tuhan memperlihatkan kepada hambanya. Ya. Akan nasa pengala taala fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya. Jadi mega kok orangero bicara masalah timbangan. Ya. Yang jelas pamaya amal miskola syaratin khairai. Ya roh, pamaya amal miskola syaratin syarang. Semuanya pasti ditimbang oleh Allah. Tidak ada digagal lah ciko-cikoang, digagal bangun-bangun, digagal subuh. Resore muluna pengala taala. Ya. Age timbang, tentu maka daki amal perbuatan manusia ditimbang. Tanya ali itu maka dia macumu matana ka ro, tanya tanah maka da maduko tanya. Ama catatan amal kita yang ditimbang di hari kemudian. Tiga matana di singi na jae. Ya, eko nasa pengala taala matana di singi bahwa fi 'ishatir radiyah. Engkau ni dalam kehidupan yang diridhai. Mario ipururi pengala taala nama pururi pengala taala dan kumataan di sini nanti bergembira ketawa senyum berbahagia. Tapi wa amman khaffat kumaringan itimbang ngamalana cak giru maagas na maka puro ni aninna masas sekali ni nasasa ni alena nasaba fa ummuhu hawiyah. Onron aku neranaka hawiyah. Ya, luar biasa itu. Kemudian orang putus cik tiga agama lah wak di matana ti mga dicita. Nga pantila dato yun. Apa iko timbangin ang matana mo cik dicita suruga. Eko maringan ni dicita matana jatara tama ki jolo taransi dulu di neraka. Jadi maka dai
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, kumeloki mata anak dia cita agar resepna. Yang pertama, al-if'alu awamirillah wal jitinabu nawayihi. Kutomelo mata anak tiba dia cita, ipigo manang ipasuran ng Allah Ta'ala, ini niri manang ipapasangkan. Betuana iturusi parente, ini niri papasangkai. Salah 5 waktu, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, umrah, kemudian zakat bagi yang mampu. Sinina kewajiban ipigo manang itu satu resep. Mata anak ting banget ke seremoni, mata anak dia cita maringang ijata. Yang kedua, nasa sunung ng Allah Ta'ala, akan dapat nabi terenang butina maka ada kumataan makasing para luta maka disuruh Allah Ta'ala, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai' ahabba ilayya mimma tarabtu alaihi. Akan napangamaling atakku ibadah apa yang dilakukan hambaku supaya dia timbangan amalnya berat adalah salah satunya adalah memperbanyak napakasingi wipakasiya paraluna ya daga makadaki wajibna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nasa nabita ipakasingi apa sewangi. Ya. Mengisahkan Allah, tauhid, ya, aja tumak barahala, jangan syirik. Ya, pakasingi wito doa lo di sisi Allah taala. Yang ketiga, ipakasingi yang piampewi. Ana pa nabita maming se'en fil mizan di kurumay pole matu ko timbangan askalu patanaki timbangan di madicita sa mundri min husnil khuluqi pole ri ade cengang ampi-ampi kumakasing ampi-ampi dapat anak itu kung Allah Ta'ala matu sa mundri timbangan di madicita dari akhlak mulia kita ampi-ampi madicita. Nomor 4 na bita termasuk juga zikir. Ada zikir yang kita baca setiap saat nasabari ro sikiritaro nawat di matana timbangat dicita na maringan timbangat jata. Ang napon nabita makaday bahim lihamsing ma askalhunna fil mizan la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wal waladus salih yutawaffa lil mar'il muslimi payah kasibu. Nah, maka disebut Allah upa paha bahagia saroi umakku yan narito 5 rupa mata na itimbangat di chin na seremoni na puji baca la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wal waladus salih engka anak saleh anak saleha. Kemudian nariko engka watapalil mar'il muslimi payah kasibu sabara inariko mati keluarga. Nah, ini termasuk resep supaya yero amalak tawat dini timbangat di cita matanya di sisi Allah Ta'ala. Yang keenam nas nabita nawat di matana timbangat di cita yan naritu dia tahu mati anakna nasa bara dia pernah balik anak na mati termasuk matana ti di cita ya yatawaffa lil mar'il muslimi kung mati ng na noko di nakadakadi kung Allah Ta'ala dia sabara itarimi pacoban kung Allah Ta'ala. Yang ketujuh nasa bita nasabara naman dito matana ti mga dicina di na may bicara na riko numaja na biri mama ko mangka na min billahi wala min akhir fal yakul khairan aw lima yasmut kumatapak ko pong atal si basurona bicara ko puaw ko numadicing kucapu madicing amak ko ya pwede biasa capu ni wading pawai dia ka lundra na upan na capu na deceng ipaw na tuman na mopi jay man ipaw. Ini maka dia nabita salah satu ya Abazar natanay nabita sahabat na marapin talay Abuzar ya ala adulluka ala haslataini dia mumelo ujal loka 2 rupa ya aero 2 rupa nah sabari na mataan timbangamu seremoni. Maka dari Abu Sar bala ya Rasulullah iye agar o isulun Allah Ta'ala maka nabita bi husnil khuluqi pakasing yang piampimu. Nomor 2 tulis sumti palampira makomu betul ko tinggi je mamak ko iye amak ko no aja muti mi bicara. Yang terakhir yang sempat saya catat amal patanaki witi mga madicita adalah
Ikong kata umat rajin menjenguk Melaya dan rajin juga masam pajangi tau umat rajin to palo mantarai ke kubur. Ya, ayo pada bita maka deh man syahidal janazah ni gini kita saksikan Melaya ko di jenazah hatta yusalliya alaiha nasam pajangi falahu kiratong ngiringi apalang pada nari kumasumbang isi di bulu ulawang nasam pajangi. Kemudian waman syahidaha hatta tudfina nigi pura sampajangi la nabalitima lemma na nantara lo kuburu palahu kiratani wiringi dua apala bulu ulawang pada ko masumbang dua bulu ulawang kiratani makutane sahabat suruh na pungatala kita dua bulu ulawang maka debita mislul jabalaini azimai ni pada na jallo bulu Uhud ke Madinah pada lo ponero bulu Uhud dua ulawang nasumbangan unu pun apalan datang kay masam pajagi binania mantara itu mate lori ko kuburu na eko mega na mapor tanto matane tidang de kita eko puji bi ini ko tolo to matengi macari to lupo masam pajang kita to munro ma kasana dal dia to masam pajang dia tolo kuburu tentu kita tidak mendapatkan hal ini. Kemudian yang ketujuh yang terakhir jalan sampai ke surga. Pak Tanah apa suruh cerita ya? Baru jalan. Ya, proses ke surga adalah as-sirat. Maka dia tahu titian. Dia sebetulnya Pak terus siratal mustaqim. Dia tinggi siratal mustaqim. Wah ini juga hal yang perlu diwaspadai. Nah baru dia tinggi siratal mustaqim. Akil ibu naranaka munro. Ya, jadi luar biasa tuh siratal mustaqim. Dia na salah mana tahu luar biasa. Maga belana siratal mustaqim lampin jembatan nah, salah satu ulama besar yang namanya Fudail bin Iyad maka dai perjalanan normal siratal mustaqim normal to malalan kolino koto malalang aja ki kolino sianu paitan yo na patola tu capa na 15 sabu tahun bila 15 sabu tahun apa kila tukur sawali ko joka ino ye 500 tahun mindre 500 tahun rata 500 tahun nono. Wah luar biasa. Tapi iko masih potay pengatalaan katau pada mi bila tak kajo katau pada mi angin katau pada kapala pasawa katau pada mangotoe katau pada mamotoro katau pada malalangani katau ena narecha ibu atoy ena buat tawerana kaya jadi ro bahaya ro letingero nasaba ranta kajahanam yawa afi malupa ni gini buang dina salamat taweranata. Ya, jadi lebih ke hadir aga pak doang ya Pak Guraki Nabi sallallahu alaihi wasallam aga pak doang barak salam aki korolete pada bila takajoy salah satu doa yang dibaca Rasulullah maponcok mi ki biasa baca tu koto bangsa negeri Tayun almarhum koto pura melodia pertama sabe kedua ki melodia tu biasa negeri taria maruloy to masa paja perlu sabe kedua ki melodia ada antaranya doa pertama doa kedua ya nero antaranya nero baca. Ternyata Pak dongeng yang paling dibaca palawangan nero doa untuk salam aku tinggi siratal mustaqim. Napa tuh ya urut bisa kada dibaca bang nih. Ya akan apa makanya Pak dongenna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Agapi. Ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwa wa nahnu lahu muslimun. Ya kata baca kata lu baca ro. Munculkan kami kalau asyhadu an la ilaha illallah syarikalah ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwa wa nahnu lahu muslimun. Ini adalah salah satu doa yang dibaca nareko tomelo nama saya Allah Ta'ala matu kusiratal mustaqim ileca na puna latu tercapakna ikola salamat tawe mata utama surga ikutin salamat tawe buang ikoranaka nauzubillah ya agero ante gurutan sifat nero letengero licin engkau makada matarap ini pak dange dan lain sebagainya yang jelas ero letengero tanah letek biasa bukan jembatan tanah jembatan pada jembatan tah tania yang jelas itu salah satu nataruh pengelola Ta'ala Sri Mundri
Como pa kita salama mataro kita masuruga, kemudian salama tamer na nakapacalan na pong Allah Ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, barangkali itulah yang sempat saya sampaikan yang terkait dengan 7 jalan menuju surga sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila topik wasada. Wabiridawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.